Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu dengan penuh rasa syukur. Sebab sampai hari ini Engkau tetap menunjukkan kasih setiamu serta melimpahkan kebaikanmu bagi kami. Bahkan di dalam setiap pergumulan kami dan di tengah gejolak yang mungkin terjadi dalam kehidupan umat-Mu, namun satu yang kami tahu bahwa Engkau tetaplah beserta dengan kami. Tuhan, saat ini waktunya Engkau berbicara kepada kami dari firman kebenaran. Kami berdoa minta tolong Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh paham dan mengerti setiap firman-Mu, serta memampukan kami untuk melakukannya dalam perjalanan hidup kami ke depan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan menjadi petunjuk bagi kami. Kami menyerahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah sementara kami merenungkan firman-Mu Tuhan yang terus berbicara kepada kami dan memberkati setiap kami. Bagi Tuhan segala hormat dan kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa semua kita sepakat ketika dahulu kita memutuskan untuk menikah, ataupun anak-anak muda yang mungkin hari-hari ini ingin atau akan menikah. Maka saya percaya bahwa setiap kita memiliki keinginan dan harapan yang sama, yaitu memiliki keluarga yang bahagia. Nah, inilah yang kemudian menjadi tema besar kita di bulan ini. Tentu saja kebahagiaan yang kita inginkan bukanlah kebahagiaan yang sifatnya hanya sesaat. Tetapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah begini. Mungkinkah kehidupan pernikahan selalu berada dalam keadaan yang baik tanpa persoalan, tanpa rintangan, dan tanpa konflik? Mungkinkah kita akan selalu sepakat dengan pasangan kita di dalam segala hal? Nah, Bapak Ibu Saudara, pernahkah saudara mengalami turbulensi ketika saudara naik pesawat? Ketika pesawat yang kita tumpangi kemudian memasuki ruang hampa udara sehingga kita merasakan seperti terjun bebas atau kita merasa seperti terhempas, ingatkah kita bagaimana reaksi kita dan orang-orang yang ada di dalam pesawat hari itu? Mungkin ada yang berteriak, ada yang menangis, ada juga yang berdoa, tetapi minimal kita tentu akan sangat kaget dan kita akan menarik nafas dalam-dalam. Betul tidak? Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam kehidupan pernikahan atau berkeluarga masing-masing kita memiliki pengalaman di mana seperti kita pernah atau mungkin sedang mengalami turbulensi. Kita menemukan sebuah realita yang membuat kita begitu kaget dan tidak percaya
atas apa yang dilakukan oleh pasangan kita ataupun yang terjadi di dalam keluarga kita. Peristiwa turbulensi tersebut mengingatkan dan memberitahukan kepada setiap kita bahwa memang kehidupan ini tidak pernah statis. Kehidupan ini selalu dinamis. Dalam konteks pernikahan dan berkeluarga, tentu setiap kita memiliki pengalaman di mana terjadi konflik dengan pasangan kita atau dengan keluarga kita karena perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan. Apakah antara suami istri, antara orang tua dengan anak, mertua dengan menantu? Saya pikir itu sesuatu yang wajar, sebab masing-masing pribadi tentu memiliki paradigma, cara pandang, dan juga memiliki karakternya masing-masing. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi serta mengatasi setiap konflik dan perselisihan yang terjadi oleh karena perbedaan pandangan ataupun perbedaan pendapat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang pernikahan, maka kita semua tahu bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sangat penting. Pernikahan adalah sesuatu yang memiliki nilai yang sangat tinggi, sebab pernikahan itu sendiri merupakan inisiasi Tuhan, dan itu merupakan sebuah mandat. Semua kita tahu bahwa Alkitab dibuka dengan sebuah cerita pernikahan, Adam dan Hawa. Lalu Alkitab juga ditutup dengan pernikahan, Kristus dengan gerejanya. Kita juga tahu bahwa mukjizat pertama terjadi di dalam sebuah pesta pernikahan. Dari sini saja kita bisa melihat betapa bernilainya pernikahan. Dan saya percaya setiap orang yang menikah tentu memiliki impian dan harapan yang indah. Namun yang kemudian membuat kita kaget adalah karena ternyata pernikahan tidak semudah yang kita pikirkan. Pernikahan menjadi sebuah titik temu antara impian dan kenyataan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya suka menggambarkan pernikahan itu seperti sebuah perjalanan. Nah, suatu kali saya praktek di sebuah gereja ketika saya masih kuliah. Kemudian saya sekali waktu pergi bersama dengan anak-anak muda gereja tersebut ke Yogyakarta dalam rangka pelayanan sekaligus rekreasi. Hari-hari sebelum berangkat, semua terlihat sangat happy, semua sangat bahagia dan begitu antusias. Sampai kemudian tiba hari di mana kami berangkat dan semua masih terasa baik dan tidak ada masalah. Dalam perjalanan kami bernyanyi, kami bercanda, kami bermain game dan lain sebagainya. Kemudian beberapa jam perjalanan kami berhenti di sebuah rumah makan untuk makan dan istirahat sejenak. Nah, rupanya disitulah gejolak dimulai. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi, tetapi yang jelas setelah selesai makan dan istirahat, aura dalam kendaraan itu terasa sangat berbeda. Begitu hening, begitu dingin, dan begitu kaku. Seminggu kemudian saya sama anak-anak muda pergi main ke Lembang. Lalu saya mencoba bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian mereka bercerita dan pada akhirnya mereka berkata, "Kak, besok lagi kami nggak mau kalau pergi bareng si kakak itu." Apa yang ingin saya katakan? Dengan siapa dan pribadi seperti apa kita menjalani pernikahan kita akan menentukan apakah kita akan bahagia atau tidak. Itu sebabnya kedewasaan menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah pernikahan. Pernahkah saudara pergi dengan seseorang dan saudara merasa tidak nyaman, tidak happy, rasanya malas, boring banget, bahkan saudara rasanya pingin pulang aja. Mungkin saudara berkata, aduh nggak tahan rasanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kita memulai dari Ibrani pasal 13 ayat yang keempat. Saya pikir ini menjadi bagian firman Tuhan yang sangat penting untuk kita pahami. Dikatakan demikian, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Nah, kata hormat ini menarik untuk kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Karena kata hormat dari bahasa aslinya timios itu memiliki pengertian setidaknya terhormat. Kata hormat memiliki pengertian sangat berharga dan bernilai tinggi. Kata hormat juga memiliki pengertian lebih atau bahkan paling berharga. Berarti Alkitab sedang memberitahukan kepada kita bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sangat berharga. Pernikahan memiliki nilai yang begitu tinggi. Pernikahan adalah sesuatu yang terhormat. Nah, berangkat dari kesadaran dan pemahaman tersebut seharusnya membuat kita mengisi dan menjalani pernikahan kita ataupun berkeluarga dengan hal-hal yang terhormat dan hal-hal yang memiliki nilai yang tinggi.
Bahkan seharusnya cara kita berkomunikasi dan berelasi dengan pasangan kita melakukannya dengan cara-cara yang terhormat. Bukankah Alkitab mengatakan, hendaklah kamu semua penuh, bukan setengah dan bukan kadang-kadang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal kita sepakat bahwa setiap kita ingin kehidupan pernikahan kita menjadi sebuah kehidupan pernikahan yang berbahagia. Namun kita juga perlu mengingat satu hal, bahwa kebahagiaan sebuah pernikahan tidak pernah terjadi secara otomatis. Tidak pernah instan dan tidak akan pernah ada yang namanya jalan pintas. Kebahagiaan itu harus diupayakan. Dan untuk itu dibutuhkan satu hal, yaitu komitmen. Apakah komitmen? Komitmen adalah melekatkan atau mengikatkan diri dengan pasangan kita. Jadi berkomitmen artinya ada sebuah kesadaran dan keputusan dari diri kita untuk melekatkan diri dan mengikatkan diri kita dengan pasangan kita. Bahkan kita berjanji untuk mengerjakan komitmen tersebut sampai akhir. Itu sebabnya Matius pasal 19 ayat yang ke-6 berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa prinsip yang perlu kita mengerti. Pertama, komitmen itu meniadakan batasan waktu. Kita semua mengerti bahwa komitmen itu tidak memiliki batasan waktu. Dan di dalam pernikahan Kristen yang menjadi batasan waktunya adalah ketika maut memisahkan. Kalau saudara bertanya, mengapa tidak memiliki batasan waktu? Bagi saya cukup sederhana. Apakah saudara ingin bahagia hanya dalam kurun waktu tertentu saja? Tentu saja tidak, bukan? Nah, izinkan saya untuk menyampaikan hal ini kepada Bapak Ibu Saudara semua. Orang yang berkomitmen adalah orang yang memiliki tekad dan kesungguhan hati untuk mengerjakan komitmennya tersebut. Sekaligus orang itu akan memiliki keberanian untuk berkorban. Kita tidak bisa disebut berkomitmen jika kita tidak berani berkorban demi pasangan kita ataupun keluarga kita. Karena itu jangan menikah jika kita tidak berani berkomitmen. Dan jangan pernah berkomitmen jika kita tidak berani untuk berkorban. Komitmen hanya tersedia bagi orang-orang yang berani berkorban. Komitmen hanya untuk orang-orang yang sanggup bertahan sampai akhir. Bukan untuk orang-orang pengecut dan orang-orang yang mudah menyerah. Bapak Ibu Saudara, anak saya yang kedua namanya Moses. Nah, setiap kali dia melihat saya, dia selalu minta digendong. Dan dia tidak pernah peduli apakah saya lelah ataukah saya sedang sibuk. Dan bagi saya akan memutuskan untuk menggendong Moses sekalipun saya sangat lelah. Bahkan tidak jarang ketika saya sedang Zoom, saya memutuskan untuk kemudian off cam, lalu saya akan menggendong dia ataupun memangku dia. Bapak Ibu Saudara, bagi saya, itu adalah wujud dari komitmen saya ketika saya memutuskan menikah, lalu ketika saya menjadi seorang ayah. Satu hal yang saya sadari adalah akan ada waktunya bahwa saya tidak bisa lagi memangku dia ataupun menggendong dia. Bahkan mungkin dia sendiri pun sudah tidak mau lagi digendong saya. So buat saya personally, saya akan korbankan yang memang perlu saya korbankan demi kebahagiaan dan keselamatan pernikahan juga keluarga saya. Nah, prinsip yang kedua, komitmen itu akan membuat kita bertahan sampai akhir. Dalam kehidupan pernikahan, perubahan merupakan sebuah keniscayaan. Karena setiap orang bisa berubah. Perasaan setiap orang bisa berubah. Keadaan di sekitar kita bisa berubah. Tetapi tidak dengan komitmen kita seharusnya. Sekalipun orang bisa berubah, sekalipun perasaan orang bisa berubah, sekalipun keadaan di sekitar kita bisa berubah, tetapi komitmen kita untuk mengasihi pasangan kita, itu haruslah bertahan sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus adalah pribadi yang terbukti dalam hal komitmen. Pernahkah Bapak Ibu Saudara membayangkan seandainya Tuhan Yesus tidak memegang komitmennya? Sejak dari awal, Tuhan berkomitmen untuk menyelamatkan manusia. Bahkan orang mengenal dan menyebut Tuhan Yesus itu sebagai guru yang baik, bukan? Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kejahatan ataupun menyakiti hati sesamanya.
Namun Alkitab memberitahukan kepada kita bagaimana orang-orang memperlakukan hal yang sebaliknya terhadap Yesus. Dia difitnah, dihakimi, dikhianati, ditinggalkan, disalibkan, bahkan dimahkotai duri. Tetapi saudara bisa melihat terhadap semua tindakan orang-orang pada waktu itu terhadap dirinya, Tuhan Yesus tetap mempertahankan komitmennya untuk mengasihi manusia. Bahkan di atas kayu salib dia berkata, Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Komitmennya untuk mengasihi manusia, Yeremia mengatakan bahwa kasihnya itu kekal. Ulangan mengatakan bahwa kasih setianya itu bertahan hingga beribu-ribu keturunan. Komitmen Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia sama sekali tidak terpengaruh oleh cara orang-orang di sekitarnya memperlakukan dia. Nah, inilah prinsip benar yang Yesus teladankan bagi kita. Perubahan boleh terjadi, namun komitmen harus tetap dipertahankan sampai akhir. Pasangan kita mungkin berubah, keluarga kita mungkin berubah, tetapi komitmen kita tidak pernah boleh berubah. Percayalah bahwa kehidupan ini selalu ada musimnya. Dan musim akan selalu berganti. Mungkin hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang merasa lelah dan ingin menyerah dalam menjalani pernikahan bersama pasangan saudara. Nah, izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali menguatkan hati kita dan diri kita. Kemudian kita kembali berpijak di atas landasan komitmen kita yang semula. Nah, prinsip yang ketiga, komitmen itu seharusnya mengalahkan perasaan. Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan perasaan kita mengalahkan komitmen kita. Sebab perasaan seringkali berubah atau dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi di sekitar kita. Pernikahan adalah mandat Allah. Dan tentu ada maksud yang jauh lebih besar daripada sekedar menikah dan memiliki pasangan ataupun keturunan. Untuk mencapai maksud yang jauh lebih besar itu kita tidak bisa kalau harus terus-terusan main perasaan. Pernahkah saudara bayangkan seandainya Tuhan main perasaan? Manusia yang diselamatkannya justru menyalibkannya. Murid yang dibasuh kakinya justru mengangkat tumitnya. Murid-murid yang dipercayanya justru meninggalkannya. Kalau Tuhan Yesus main perasaan, saya yakin kita tidak akan pernah ada seperti hari ini. Tetapi demi maksud yang jauh lebih besar, Yesus tetap berpegang dan mengerjakan komitmennya sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, seperti Tuhan Yesus berkomitmen untuk mengasihi manusia, bahkan sekalipun manusia menolaknya, merendahkannya, mentertawakannya, bahkan menyalibkannya. So, biarlah setiap kita, suami istri, berkomitmen untuk mencintai satu sama lain. Biarlah orang tua dan anak berkomitmen untuk mencintai satu sama lain. Saudara, kalau kita benar-benar berkomitmen terhadap pasangan dan keluarga kita, maka kita pasti akan berani berkorban demi mereka. Tetapi jika kita tidak berani berkorban bagi pasangan dan keluarga kita, maka bisa dipastikan bahwa kita bukanlah orang yang memiliki komitmen. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, sebuah nasihat yang disampaikan Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Dikatakan demikian, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Paulus menasehatkan kepada Timotius untuk menguasai dirinya dalam segala hal. Sabar ketika menderita. Menunaikan setiap tugasnya sampai akhir. Jangan berhenti di tengah jalan. Bapak Ibu Saudara, orang yang memiliki komitmen, maka dia tidak akan pernah berhenti di tengah jalan. Dia akan menyelesaikan setiap tugasnya sampai akhir. Jika kita sudah berkomitmen untuk masuk ke dalam pernikahan, maka kita harus memiliki kerelaan dan kesediaan untuk direpotkan oleh pasangan ataupun keluarga kita. Sebab tidak ada hubungan yang tidak membuat kita menjadi repot. Kalau saat ini saudara sedang mengalami turbulensi dalam pernikahan saudara, hadapilah setiap gejolak dan pergumulan dengan kepala tegak dan penuh keberanian. Biarlah itu sebagai wujud konsistensi kita untuk mempertahankan komitmen kita.
Jangan biarkan perasaan mengalahkan komitmen kita terhadap pasangan dan keluarga kita. Komitmen yang tidak berubah akan menyelamatkan pernikahan dan keluarga kita. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara, para suami yang telah meninggalkan komitmenmu terhadap pasangan dan keluargamu, dengar baik. Hari ini bertobatlah dan kembalilah. Kalau ada di antara saudara para istri yang berpikir untuk meninggalkan komitmenmu terhadap pasangan dan keluargamu, dengar baik. Bertobatlah dan kembalilah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara adalah pribadi-pribadi yang dewasa dan berkomitmen. So hari ini saya ingin mengajak semua kita untuk memegang erat komitmen kita tanpa batasan waktu. Saya mengajak semua kita untuk bertahan sampai akhir, apapun yang terjadi. Saya mengajak kita semua untuk tidak membiarkan perasaan kita mengalahkan komitmen kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman kebenaran yang sama-sama kami renungkan hari ini. Kami berdoa ini boleh menjadi bekal bagi setiap kami, untuk kami semakin paham sebagai suami, sebagai istri, untuk kami tetap memegang komitmen kami di hadapan Tuhan. Untuk kami saling mengasihi, untuk kami saling menerima, untuk kami saling menopang, untuk kami saling menguatkan satu dengan yang lain, untuk kami saling menjaga, untuk kami selalu hadir bagi pasangan kami, bagi keluarga kami. Aku berdoa, Engkau memberkati setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman kebenaran-Mu hari ini. Di dalam setiap musim kehidupan mereka, berkat Tuhan turun-temurun menjadi bagian mereka. Di dalam setiap pergumulan dan turbulensi kehidupan yang mungkin mereka hadapi, hari ini aku berdoa, Tuhan memberikan kekuatan, keteguhan, mengingatkan kembali tentang komitmen-komitmen mereka di hadapan Tuhan. Dan biarlah hari ini pemulihan dikerjakan Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga yang ada. Bagi Tuhan seluruh kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.